Welcome back to school, welcome back to English class. Berjumpa kembali ya bersama Ibu di pelajaran bahasa Inggris. Nah anak-anak, walaupun sekarang kita sekolahnya masih harus online, masih harus daring, tapi Bu Guru berharap anak-anak di rumah tetap semangat belajarnya. Oke, to begin with, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bu Guru ingin anak-anak di rumah mendengarkan terlebih dahulu ayat Al-Quran berikut ini. Surat Al-Kahfi ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala allazina ghalabu ala amrihim lanattajidanna alaihim masjida. Artinya, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami akan mendirikan rumah ibadah di atasnya. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran yang Ibu bacakan barusan, kira-kira ada yang bisa menebak tidak ya? Kita akan belajar apa? What are we going to learn? Ada yang bisa menebak? Oke, coba perhatikan ya. Tadi di ayat Al-Quran tadi dijelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk membangun bangunan di atas tanah. Atau kalau zaman dulu itu membangunnya di atas gua. Di surat tadi juga dijelaskan kalau salah satu bangunan yang akan dibangun oleh manusia pada saat itu adalah membangun rumah ibadah atau masjid. Jadi masjid itu termasuk ke dalam contoh bangunan. Nah, sekarang kan kita mau belajar tentang bangunan. Jadi kira-kira bangunan itu ada apa saja ya? Bangunan-bangunan yang biasanya kita temui di kota kita, di tempat kita, biasanya apa saja, ada yang tahu? Oke, kita akan belajar terlebih lanjut tentang bangunan-bangunan di kota kita, atau kita akan belajar tentang buildings in my town. Selebihnya Ibu akan jelaskan setelah video berikut ini. Oke, now we are going to learn about buildings in my town. Ada yang tahu biasanya kita menemukan bangunan apa saja di kota kita tinggal atau di tempat kita tinggal? Sekolah, Bu Guru. Good. Biasanya kita menemukan school. School is a building. Sekolah itu termasuk ke dalam bangunan ya. Biasanya kita menemukan banyak sekali sekolah ya di tempat kita tinggal. Misalnya sekolah apa? Tempat kita sekolah SD Arafi BHS is a building ya. Kemudian biasanya kita menemukan apa lagi selain sekolah? Ada yang tahu? Supermarket. Biasanya kita juga menemukan supermarket di kota kita. Supermarket itu seperti apa, Bu Guru? Supermarket itu seperti misalnya kalau di Sumedang contohnya Gria atau Asia Plaza yang bagian bawahnya yang grocery itu supermarket. Seperti itu ya. Jadi di Sumedang sepertinya hanya ada 2 supermarket. Kemudian selain supermarket, apalagi ya? Ninu. Apa? Hospital. Biasanya di sebuah kota atau termasuk di kota kita tinggal itu ada hospital atau rumah sakit. Hospital is a building too. Di Sumedang ada berapa ya rumah sakitnya? Coba dihitung ya, ada berapa rumah sakit di Sumedang? Kira-kira ada berapa ya? Oke, sambil menunggu jawaban rumah sakit di Sumedang ada berapa, Bu Guru ingin memberikan contoh yang lain. Contoh buildings yang lain, misalnya apa?
Apalagi ya? Ada yang tahu? Police station. Kantor polisi. Kantor polisi juga termasuk ke dalam bangunan-bangunan yang biasanya ada di dalam kota. Selain police station, apalagi ya? Restoran. Biasanya kita favorit banget nih jalan-jalan atau makan di restoran atau di cafe. Nah, restoran atau restoran ini juga termasuk ke dalam bangunan yang biasanya ada di dalam kota. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis bangunan yang biasanya ada di kota kita, sekarang Bu Guru mau ajak teman-teman untuk belajar how to tell the amount atau bagaimana cara menyebutkan jumlah bangunan yang ada di kota kita. Misalnya, please take a look at the picture. Oke, lihat. Di sini ada gambar apa? Hospital. Ada gambar rumah sakit. Tadi Bu Guru bertanya, ada berapa ya rumah sakit yang ada di Sumedang? Kira-kira ada berapa? Contohnya, misalnya saja ya, ada 2 rumah sakit di Sumedang. Jadi kita bilangnya gimana? There are 2 hospitals in my town. There are 2 hospitals in my town. Seperti itu ya. Kemudian, take a look at the other picture. Lihat lagi gambar yang lain. Ada apa? Police station. Police station. Ada berapa jumlah kantor polisi yang ada di Sumedang? Misalnya cuma ada 1. Contoh saja ya, cuma ada 1. Berarti cara menyebutkannya adalah there is a police station in my town. There is a police station in my town. Ada 1 kantor polisi di kotaku. Nah, tadi ada there are, kemudian ada there is. Kira-kira there are dan there is itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, there is itu dipakai untuk menyebutkan jumlah benda yang jumlahnya hanya ada 1. Jadi kalau kita mau bilang ada 1 itu bahasa Inggrisnya adalah there is. Ada 1 police station, berarti there is a police station. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain, ada 1 supermarket, berarti there is a supermarket. Seperti itu. Kemudian there are. There are itu apa ya? Kalau there is tadi untuk menyebutkan 1. Kalau there are dipakai untuk menyebutkan jumlah benda yang jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berapa? Ada 2, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Itu menggunakan there are. There is untuk 1 benda, there is a police station. Sekarang there are dipakai untuk lebih dari 1 benda atau 1 tempat. Misalnya yang lebih dari 1 tempat, misalnya apa ya? Pura-puranya theater. Teman-teman ada yang tahu theater? Theater itu adalah bioskop. Bioskop in English is theater. Misalnya di kotaku ada 3 bioskop atau ada 3 bioskop di kotaku. Berarti kita pakainya there is atau there are? Pakainya there are. Jadi gimana ya cara menyebutkan di kotaku ada 3 bioskop? Berarti menyebutkannya there are 3 theaters in my town. There are 3 theaters in my town. There are 3 theaters in my town. Seperti itu ya, bisa dipahami? Okay, now let's make the other examples. Kita buat contoh yang lain ya, supaya lebih mengerti. Tentang there is and there are. Now, please take a look at the picture. Ada gambar apa ini?
Restaurant. Restaurant. How many restaurant can you see? Ada berapa restoran yang teman-teman lihat? Ada satu. Jadi gimana cara menyebutkan ada satu restoran di kotaku? Gimana? Coba, ada yang bisa? Bu Guru mau denger nih, mau tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ada satu restoran di rumahku. Maaf, di kotaku. Gimana? Ada satu restoran di kotaku. There is a restaurant in my town. There is a restaurant in my town. Seperti itu ya. Sekarang please take a look at the other picture. Lihat. Ada berapa restorannya? Ada 2. Berarti gimana ya kalau ada 2? Kalau ada 1 tadi, there is a restaurant in my town. Kalau ada 2 berarti gimana? There are 2 restaurants in my town. There are 2 restaurants in my town. Nah, anak-anak, jadi kalau untuk menyebutkan there are, pastikan di akhir kata bangunannya, di akhir kata bendanya harus ditambahkan s. Kalau tadi kan di sini there is a restaurant, biasa ya, tidak ada s-nya. Tapi kalau di sini di there are, restaurants-nya pakai s. Jadi yang asalnya restaurant jadi restaurants. Karena ada lebih dari 1 benda, jadi harus ditambahkan s. Jadi setiap there are 2 restaurants. Setiap ada kata there are, pastikan kata bendanya ditambahkan dengan huruf S. Misalnya restaurants, asalnya kan restoran saja, tidak pakai S. Kalau di sini karena ada 2, ada lebih dari 1, jadi pakai S, jadi restaurants. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan there is dan there are. There is dipakai untuk 1 benda, there are dipakai untuk lebih dari 1 benda. Oke, untuk lebih menggali lagi, untuk lebih memahami lagi tentang there is and there are ini, setelah ini Bu Guru akan memberikan pertanyaan di WhatsApp grup ya. Teman-teman silakan nanti mendengarkan pertanyaan dari Bu Guru, kemudian teman-teman menjawab melalui voice note. Oke? Okay, so that's all for today. Thank you for joining my class and see you in the next meeting.